Baik saudara, selamat bertemu kembali pada materi fikih ibadah yang pada hari ini kita melanjutkan materi fikih ibadah sholat. Setelah kemarin kita berbicara panjang lebar tentang fikih ibadah sholat sendirian. Sekarang kita melanjutkan ke fikih sholat berjamaah. Saudara, sholat itu pada dasarnya adalah ibadah yang sifatnya personal. Karena ibadah sholat itu menyangkut bagaimana seorang hamba, ya kita semua, melakukan satu proses pendekatan diri, melakukan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan keluhan-keluhan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Rasulullah menyebut sholat itu sebagai mi'rajul mukminin, bertemunya secara langsung orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu ketika Rasulullah menerima perintah sholat, beliau melakukan mi'raj, menghadap secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratil Muntaha. Dengan demikian ketika kita itu sedang sholat, sesungguhnya kita itu sedang bermi'raj pada Allah, bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, meskipun ibadah sholat itu adalah ibadah yang sifatnya personal, tapi dalam konsep ajaran Islam, ibadah yang sifatnya personal itu, yaitu sholat tadi, dapat dilakukan dengan berjamaah. Bahkan kekuatan ibadah sholat yang sifatnya personal itu, jika dilakukan dengan berjamaah menjadi sangat dahsyat. Oleh karena itulah umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Coba kita perhatikan landasan dari sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, biarkanlah zakat atau tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini penegasan Allah agar kita melakukan sholat secara berjamaah, bersama-sama dengan orang-orang yang ruku. Itu artinya melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW memberi penegasan dalam sabdanya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fardhi bisab'i wa isyrina darajat. Sesungguhnya sholat berjamaah itu keutamaannya melebihi sholat sendirian sampai dengan 27 derajat tingkat. Artinya sholat berjamaah itu sangat utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Di riwayat lain, Rasulullah juga menyampaikan sabdanya seperti yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, inna asqala sholatin alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima latauhuma walau habwa. Walakot hamamtu an amuro bis sholati fatuqoma summa amuro rojulan fayusolliya bin nas. Summa antoliku ma'i birijalin ma'ahum uzamun min khotabin ila qaumin la yasaduna sholata fa'uharriqo alaihim buyuta. Kata Rasulullah, sholat yang terberat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh atau sholat fajar. Padahal apabila mereka mengerti akan keutamaan kedua sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Saking utamanya.
mau aku rasanya menyuruh orang untuk iqomat agar mereka sholat, lalu aku menyuruh seorang menjadi imam bersama-sama sholat dengan orang banyak. Kemudian aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar untuk mendatangi mereka yang tidak mau turut sholat, untuk membakar rumah-rumah mereka. Jadi sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan di riwayat ini ya Rasulullah diceritakan sampai apa ngopiak-ngopiak, apa istilahnya itu ya, menyuruh-nyuruh atau memerintahkan kepada orang-orang untuk sholat berjamaah. Kalau tidak mau datang sholat berjamaah, ya ingin rasanya Rasulullah itu membakar rumah-rumah mereka agar keluar dari rumah terus menuju ke masjid. Jadi ini keinginan, cita-cita Rasulullah agar umatnya itu senantiasa melakukan sholat dengan berjamaah. Di hadis yang lain, hadis dari sahabat Abu Darda yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mamin salah satin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus sholah illa stahwada alaihimus syaiton." Tiap ada 3 orang yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, maka tentu ketiganya itu telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau ada 3 orang kok tidak sholat berjamaah, itu tiga-tiganya itu dikuasai oleh syaitan. Untuk lebih detailnya pada bab pendahuluan ini kan ya kita bahas beberapa hal terkait dengan persoalan fikih ibadah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Saudara, kata jamak secara bahasa mempunyai makna lebih dari 2. Jadi kalau 1 itu mufrad tunggal, kalau 2 itu apa musanna, nah, kemudian 3 itu baru jamak dan seterusnya. Jadi jamak itu artinya lebih dari 2. Dengan demikian sholat berjamaah mempunyai pengertian sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Sementara secara syariahnya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dengan dipimpin oleh seorang imam menurut ketentuan syariat. Jadi meskipun sholat itu dikerjakan secara bersama-sama, tapi jika tidak dipimpin oleh seorang imam, maka sholat itu tidak disebut sholat berjamaah. Untuk itu dalam sholat berjamaah harus ada imam dan makmumnya, nah, serta didahului oleh azan dan iqamah. Ya ada orang sholat bareng bersama-sama, tapi sendiri-sendiri, tidak ada pemimpinnya, tidak ada imamnya. Ya, itu hanya sholat dilakukan secara bersama-sama, bukan sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu ya kita hendaknya berupaya untuk ya melakukan sholat itu dengan berjamaah. Baik, yang berikutnya saudara yaitu yang kedua, hukum sholat berjamaah. Satu riwayat dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an yang menyampaikan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin salah satin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musholah illa qadistahwadha alaihimus syaiton." Tiap-tiap ada 3 orang di satu kampung yang tidak mau mengumandangkan adzan untuk sholat dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, maka kata Rasulullah tentu ketiga orang tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Hadis yang lain yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatobin fayuh toba summa amura bis sholah fayu'adzana laha summa amura rajulan faya umman nasa summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqa saminan au mirmataini hasanataini lah syahidal isya. Rasulullah menyampaikan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah timbul keinginanku untuk memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan sholat dan adzan dikumandangkan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada beberapa orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apabila salah seorang dari mereka yang tidak sholat berjamaah mengetahui bahwa ia akan memperoleh tulang yang gemuk atau daging yang baik, niscaya ia akan menghadiri sholat isya secara berjamaah. Hadis lain dari Abi Hurairah juga yang menyatakan bahwasanya ada seorang lelaki buta yang datang kepada Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum, yang dia menyampaikan bahwasanya dia tidak mempunyai seorang pembantu untuk mengantarkannya, menuntunnya ke masjid karena dia tunanetra, ya. Dia tidak bisa melihat karena tidak ada yang nuntun. Nah, lalu dia datang menemui Rasulullah dan minta rukhsah, ya, minta keringanan kepada Rasulullah untuk boleh, ya, sholat di rumah sendirian tidak berjamaah karena dia tidak bisa untuk datang ke masjid sendirian. Nah, lalu beliau Rasulullah SAW memberi keringanan kepada sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum ini. Tapi setelah sahabat itu meninggalkan Rasulullah, beranjak pergi, nah beliau memanggilnya lagi, hei Abdullah, sini-sini, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar suara adzan? Hal tasma'u nida bis sholah? Nah, dia, si sahabat ini menjawab, qala na'am, iya ya Rasulullah, aku mendengar suara adzan. Maka kata Rasulullah, wajib, nah, kalau begitu datangilah. Nah, jadi rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibnu Maktum ini dicabut, tidak jadi, ya. Artinya dia tetap disuruh untuk datang ke masjid. Nah, karena Rasulullah menyampaikan begitu, maka sahabat Abdullah ibnu Maktum ini kemudian izin kepada Rasulullah untuk tinggal di Masjid Nabawi dan akhirnya menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah selain Bilal. Kenapa? Agar dia tidak kesulitan untuk datang ke masjid. Jadi orang yang buta saja oleh Rasulullah sampai tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Di hadis yang lain, ini tadi hadis dari Abdullah ibnu Umi Maktum yang ceritanya tadi itu seperti itu, ya. Jadi an ibni Umi Maktum annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun dharirul bashar syasi'ud dari wali faqaidul la yulaimuni hali rukhsah an usolliya fi baiti qala hal tasma'u nida qala na'am qala la ajidu laka rukhsah. Nah, tidak ada keringanan bagimu, kata Rasulullah. Nah, coba Anda perhatikan itu. Ini cerita dari sahabat tadi Abdullah ibnu Umi Maktum yang tunanetra, minta rukhsah keringan kepada Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dijawab la ajidu laka rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu, tetap harus ke masjid. Nah, berdasarkan dalil-dalil di atas diperkuat oleh surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 di awal, itu aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, maka sebenarnya jelas bahwa sholat berjamaah itu hukumnya masyru', bahwa disyariatkan.
Hanya saja secara fikih ya, di antara kalangan ulama fikih memang berbeda pendapat dalam memahami hukum sholat berjamaah ini. Ada yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain atau kewajiban personal, jadi tidak boleh diwakilkan. Semuanya harus sholat berjamaah. Jadi tidak boleh ada yang sholat sendirian. Jadi hukumnya fardu ain. Yang kedua, ada menyatakan hukumnya fardu kifayah. Artinya ya sudah perwakilan saja. Ada yang sholat berjamaah di masjid, ada yang tidak sholat berjamaah. Yang penting sudah ada yang sholat berjamaah ya sudah. Jadi tidak kewajiban per individu, ini kewajiban yang sifatnya perwakilan ya, perwakilan. Sehingga kadang ada orang yang berangkat ke masjid, kemudian yang satunya ya nitip aja sholat berjamaahnya kan gitu. Dan itu kan nggak boleh ya, harusnya begitu. Nah kemudian yang ketiga, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, artinya sangat diutamakan. Di sholat berjamaah itu sangat ditekankan, sangat diutamakan. Sampai tadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu mengupayakan agar sholat berjamaah itu senantiasa dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya, dan tentu juga Rasulullah berharap agar kita umatnya itu senantiasa melakukan sholat berjamaah. Karena ada kekuatan yang sangat dahsyat tadi ketika sholat itu dilakukan secara berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, sampai Rasulullah menyampaikan ada 27 keutamaan sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, inilah pentingnya sholat berjamaah, bahkan hukumnya ya sunnah muakkad lah paling rendah. Jadi jangan kemudian menganggap remeh sholat. Bahkan ada yang sampai mengatakan itu fardu ain, kewajiban personal. Jadi harus dilakukan dengan sholat berjamaah. Baik saudara, berikutnya yaitu tempat utama untuk sholat berjamaah. Tempat yang paling utama untuk sholat berjamaah itu di mana? Coba kita perhatikan. Tempat utama untuk sholat berjamaah itu adalah di masjid ya. Jadi masjidlah tempat untuk sholat berjamaah yang terbaik. Meskipun memang Allah menjadikan bumi ini dimanapun itu sebagai tempat untuk bersujud, sebagai masjid ya. Tapi secara lebih spesifik, tempat di bumi ini yang paling pas untuk sholat berjamaah adalah di masjid. Masjid itu pun ada yang paling utama untuk sholat berjamaah, yaitu Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, kemudian Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, 3 masjid itu mempunyai keutamaan tersendiri sebagai tempat ibadah sholat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain yang ada di bumi ini. Tapi ya tetap sholat di masjid itu lebih utama dibandingkan dengan sholat di tempat selain masjid. Nah, ada beberapa keutamaan bila kita itu sholat berjamaah di masjid. Jadi sama-sama sholat berjamaah, misalkan kita sholat berjamaah di rumah atau di tempat lain, itu berbeda nilainya dengan kita sholat berjamaah di masjid. Sehingga 27 derajat yang disampaikan oleh Rasulullah kelebihan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri itu adalah sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Nah, coba kita lihat 27 keutamaan itu ya. Keutamaan sholat berjamaah di masjid, satu, Allah SWT menyiapkan tempat tinggal baginya di surga. Setiap langkahnya menghasilkan rahmat, ada barokah, dan ada ampunan atau magfirah. Derajatnya lebih baik 25 atau 27 dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, apa 27 itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Satu, orang yang sholat berjamaah di masjid itu
dapat menjawab muadzin dengan disertai niat untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, orang tersebut berarti bersegera untuk sholat di awal waktu. Kemudian yang ketiga, dia berjalan menuju masjid dengan tenang. Yang keempat, dia masuk masjid sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid setelah masuk ke masjid dan berniat sholat berjamaah. Ya kalau di rumah kan nggak ada sholat tahiyatul bait, ya nggak ada sholat tahiyatul rumah gitu kan. Nah, ini bedanya di situ. Kemudian dia menunggu pelaksanaan sholat berjamaah sambil berdoa antara adzan dan iqomat. Nah, dia bertafakur, ya dia berzikir kepada Allah. Itu dilakukan kalau di masjid, kalau di rumah ya nggak melakukan itu kan, beda. Nah, kemudian dia mendapatkan sholawat dan permohonan ampunan dari malaikat. Ada satu riwayat yang menjelaskan begitu ya. Kemudian yang kedelapan, dia mendapat persaksian dari para malaikat. Nah, disaksikan oleh malaikat. Kemudian dia menjawab iqomat. Nah, artinya dia berdiri untuk melaksanakan sholat ya. Apa itu? Ya menjawab itu artinya di sini ya melakukan perintah untuk iqomat berdiri sholat. Kemudian yang ke-10, dia selamat dari gangguan setan karena setan lari saat iqomat dikumandang. Itu hanya di masjid itu. Kemudian yang ke-11, dia mendapati berdirinya imam ketika akan bertakbiratul ihram. Yang ke-12, dia ikut bertakbiratul ihram bersama imam sehingga ia mendapat keadaan imam secara sempurna. Dia meratakan shaf serta merapatkannya. Dia menjawab imam saat imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Yang ke-15, umumnya terdapat perasaan aman dari lupa serta mengingatkan imam apabila lupa dengan ucapan tasbih atau membenarkan bacaannya jika ada yang keliru. Adanya rasa khusyuk yang ke-16, adanya rasa khusyuk serta terpelihara dari hal-hal yang melalaikan. 17, memperbaiki penampilan. 18, diliputi oleh para malaikat. 19, latihan belajar bacaan yang baik serta mengetahui rukun-rukunnya. Menampakkan syiar Islam. Nah, ini kita ke masjid itu bersama-sama menampakkan syiar Islam. Yang ke-21, selamat dari sifat munafik serta gangguan orang lain karena diduga tidak pernah melakukan sholat. Jadi kalau orang nggak pernah ke masjid itu kan dikira nggak sholat. Gitu ya. Kemudian yang ke-22, mengecewakan setan dengan berkumpul dalam rangka ibadah serta tolong-menolong dalam ketaatan dan membangkitkan semangat mereka yang bermalas-malasan. Yang ke-23, dia menjawab salamnya imam. Yang ke-7, mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dalam berdoa dan berzikir serta yang sempurna dapat mengisi yang kurang. 25, menyatukan hati sesama tetangga demi terciptanya perjanjian di antara mereka pada waktu-waktu sholat. Nah, 25 itu terdapat pada faktor keutamaan sholat berjamaah yang dilakukan secara syiriah, duhur, asar gitu ya. Adapun jika dilakukan secara jahriyah, ya isya, subuh, kemudian maghrib, maka ditambah 2 faktor yaitu 26, membaca amin tatkala imam mengucapkan amin agar bersamaan dengan aminnya para malaikat. Yang ke-27, berdiam diri saat imam membaca Al-Quran seraya mendengarkannya agar mendapatkan rahmat dan barokah. Nah, itulah 27 keutamaan kalau kita itu sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya, etika pergi ke masjid. Karena tadi sholat yang utama berjamaah itu di masjid, ya maka ada etika ketika kita pergi ke masjid. Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya di dalam bawah, tempat yang paling afdol untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah masjid. Untuk itu pergi ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah diberi berbagai keutamaan. Agar keutamaan itu dapat diraih, maka etika pergi dan masuk ke masjid pun juga perlu untuk diperhatikan. Di antara etika-etika itu adalah 1, pergi atau berjalan dengan tenang meskipun iqomat sudah dikumandangkan. Jadi jangan tergesa-gesa, tidak usah lari-lari gitu ya, sehingga menimbulkan kegaduhan. Ini hadis yang menyampaikan dari Abu Hurairah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar suara iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju masjid untuk sholat. Dan hendaklah kalian berjalan perlahan-lahan seperti biasanya, serta tenang. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari imam, maka kerjakanlah. Dan apa yang luput dari kalian, dari imam, maka sempurnakan. Jadi ketika kita pergi ke masjid, meskipun sudah iqamat, tetap harus berjalan dengan tenang. Tidak perlu lari-lari sehingga ngos-ngosan. Ya, sehingga masuk masjid dengan suara terengah-engah atau mungkin menimbulkan kegaduhan suara langkahnya yang cepat ya. Ada pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas yang mensyariatkan supaya ketika pergi ke masjid dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Antara lain, perintah supaya bersikap tenang hendaknya dilakukan siapa saja yang sedang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Meskipun adzan dan iqamat belum dikumandangkan. Hanya saja seringkali sikap tergesa-gesa ketika berjalan menuju masjid dilakukan apabila iqamat sudah dikumandangkan. Untuk itu hadis di atas lebih menekankan pada keadaan ketika iqamat sudah dikumandangkan. Orang yang berjalan dengan tergesa-gesa menuju masjid, niscaya ia akan sampai ke tempat sholat dengan nafas terengah-engah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, jika ia membaca bacaan sholat, maka kehusyuannya menjadi terganggu. Nah, kemudian segera menuju ke masjid ketika iqamat dikumandangkan dan meninggalkan pekerjaannya. Ada satu hadis dari Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya? Dia menjawab, beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya, membantu istrinya, dan apabila waktu sholat telah tiba, maka beliau segera keluar untuk sholat berjamaah. Nah, ini jadi jangan menunda-nunda, menunggu-nunggu ya, sehingga begitu waktu adzan dikumandangkan segera berangkat menuju ke masjid agar tidak tergesa-gesa tadi, atau bahkan kalau perlu berangkat ke masjid sebelum adzan. Yang berikutnya yaitu mendahulukan makan yang telah dihidangkan daripada datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wudi al-asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya." Apabila makan malam telah dihidangkan dan iqamat untuk sholat telah dikumandangkan atau dilakukan, maka dahulukanlah makan malammu. Ya, jadi kita tetap dianjurkan untuk makan dulu. Mengapa? Agar ketika kita sholat itu dalam keadaan tenang, ya, tidak perutnya lapar, tidak kemudian jadi beban pikiran. Nah ini ya, karena sudah dihidangkan jadi terangan-angan. Nah itu nanti sholatnya menjadi tidak khusyuk. Maka Rasul mengatakan makan aja dulu. Ini di hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyantap makan malam itu. Gak usah terburu-buru gitu ya. Nah, agar ini memang tidak menjadi problem ya, kalau sudah mau sholat ya makan jangan dihidangkan terlebih dahulu. Jadi menghidangkan makan itu sesudah sholat ya, biar tidak jadi pikiran tadi itu. Kecuali kalau sudah lapar banget gitu ya. Mengapa makan malam yang telah dihidangkan harus didahulukan daripada menghadiri sholat berjamaah? Karena apabila sholatnya didahulukan, makanan yang telah dihidangkan dapat mengganggu kekhusyuan sholatnya. Oleh karena itu, para ahli hadis menjelaskan bahwa ilat atau alasan penetapan hukum pada hadis di atas adalah gangguan yang menghilangkan kekhusyuan. Meskipun hadis di atas dipahami adanya ilat seperti itu, tapi para ahli fikih tetap mengalami ikhtilaf. Di antaranya adalah Imam Syafi'i memperlakukan hadis di atas khusus bagi orang yang sedang kelaparan, sehingga kekhusyuan sholatnya jadi terganggu. Jadi tidak makan dulu. Kalau nggak lapar ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali mengkhususkan pada makanan yang jika tidak segera dimakan akan segera basi. Nah ini pun juga perlu diperhatikan. Imam Ahmad dan Imam As-Sauri mengikuti Ibnu Umar, lebih mendahulukan makannya tanpa ada pembatasan. Ibnu Hazm bahkan menyatakan bahwa sholatnya orang yang
kepadanya telah disiapkan hidangan dan dia tidak mendahulukan makannya adalah batal. Lah, Ibnu Hazm itu kan mazhab dohiri ya, jadi memang tegas begitu ya. Ya kalau dia sholat dulu padahal di dekatnya dihidangkan makanan, maka sholatnya batal. Nah, Imam Malik menjelaskan bahwa sholat lebih didahulukan apabila keinginan untuk makan tidak terlalu besar, atau jika ia menginginkannya tapi keinginan tersebut tidak menjadikan sholatnya terganggu kekhusyuannya. Adapun apabila hal itu menjadikan ia terburu-buru sholatnya, maka hendaknya makan lebih dahulu. Inilah pendapat dari para ulama fikih terkait dengan hukum ketika akan sholat hidangan makanan telah disiapkan. Apakah makan dahulu ataukah sholat dahulu. Melihat dari beberapa pendapat ini yang terbaik ya bagi saya Imam Malik itu ya, kalau memang kita nggak terlalu ingin makan ya sudah kita sholat dulu, nggak terganggu kok. Tapi kalau kita memang ingin makan sehingga sholatnya terganggu ya makan aja dulu kan. Kemudian masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri dan membaca doa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan selama ia mampu dalam segala urusannya, saat bersuci, saat menyisir rambut, maupun memakai sandal. Hadis di atas memang tidak menyebut secara khusus bahwa tatkala akan masuk masjid hendaknya kaki kanan yang didahulukan. Hadis di atas bersifat umum dalam segala hal yang baik, hendaknya mendahulukan yang kanan, termasuk tatkala akan masuk masjid. Mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Satu hadis dari Abi Qatadah Salami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raka'ataini qabla ayyajlis." Nah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid. Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak lagi sholat sunnah, termasuk tidak lagi sholat tahiyatul masjid ataupun qobliyah. Hadis dari Hafs bin Asim berkata, aku mendengar seorang laki-laki dari Azd yaitu Abdullah bin Malik ibnu Buhaina berkata, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki saat iqamat untuk sholat telah dilakukan, sedang ia melakukan sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat, maka orang-orang pun mengelilinginya dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah sholat subuh 4 rakaat? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Nah, ini karena sholat subuh ya qobliyah subuh. Artinya kalau iqamat sudah dikumandangkan tuh tidak usah sholat, agar sholat subuh yang 2 rakaat tidak menjadi seperti 4 rakaat. Terkait dengan isi hadis di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu supaya tidak ada kesamaan antara kedudukan sholat sunnah dan sholat fardu, ya tidak sama ya. Yang kedua, supaya seseorang dapat mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melakukan sholat fardu dari awal, karena memelihara kesempurnaan pelaksanaan sholat fardu adalah lebih utama daripada menyibukkan diri dengan sholat sunnah. Terkait dengan keutamaan itu, lantas bagaimana bagi seorang yang ketika iqamat sedang dikumandangkan, dia sudah mendapati 1 rakaat? Apakah sholat sunnahnya dibatalkan ataukah diteruskan? Dalam hal ini, ada 2 pendapat di kalangan para ahli fikih, yaitu apabila sholat sunnahnya itu baru dikerjakan pada rakaat pertama, maka lebih baik dibatalkan dan segera mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah bersama imam. Hal ini akan lebih utama. Yang kedua, apabila dia mengetahui bahwa ia masih sempat mendapatkannya rakaat pertama bersama imam karena ia sudah pada rakaat terakhir dari sholat sunnahnya, maka ia diperbolehkan meneruskan sholat sunnahnya sebagai pengamalan dari surat Muhammad ayat 33. Wala tubtilu amalakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal ibadah kalian. Nah, itu yang terkait tentang etika pergi ke masjid.